dari songket ya, dari logam ya. Kemudian temanya, kita mau tema apa? Ya, tema itu banyak macam ya, jadi sesuai tema. Kemudian fungsinya juga souvenir itu untuk apa? Apakah untuk topi, apakah untuk jadi dompet, ya, apakah untuk jadi kain. Kemudian kelenturannya. Jadi material itu ada yang kaku, ada yang lentur. Jadi kalau dia lentur, gimana caranya supaya dia bisa kita suruh berdiri? Atau yang kaku gimana caranya supaya dia bisa juga bentuk? Nah, ketebalannya juga, ya. Kemudian cara memotong material itu juga ada tekniknya. Jadi masing-masing kita akan menggunakan cara sendiri-sendiri. Bisa dengan gunting, bisa dengan kapak, bisa dengan gergaji, ya. Dan cara menyambungnya bagaimana? Misalnya anyaman, gimana cara nyambungnya? Ya, kemudian kualitas dan keawetannya, ya. Apakah tahan lama atau tidak? Karena kita punya pengalaman, kita beli soket bagus dan mahal, kemudian setelah 10 tahun benangnya bubar. Nah, bagaimana caranya supaya dia berkualitas bagus? Kemudian finishing dan dari segi keindahannya bagaimana? Kemudian pengemasannya dan branding atau merek. Nah, jenis material itu bisa keramik, bisa kayu, bisa kulit, ya, bisa juga soket, bisa juga dari logam, ya, bisa juga dari patok kelapa, kemudian bisa dari rotan, bisa dari lukisan. Lukisan dalam hal ini adalah juga kain, dan yang saya tampilkan itu adalah eh, apa namanya, bordera, ya. Kemudian bisa juga dari sabun kelapa. Jadi kalau kita lihat bahwa ide-idenya kita mau bikin apa, materialnya apa, maka itu akan menentukan bagaimana kita akan membuat. Tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita menentukan kita bilangnya inovasi, agar kita juga survei. Surveinya apa? Surveinya adalah selera pasar. Jadi selera pasarnya ke arah mana sekarang? Jangan kita masih dari 10 tahun yang lalu, karena kita jalan di depan, tapi selera pasarnya udah mati jauh gitu. Nah, jadi kita supaya kalau kita laku dan punya uh, nilai komersil, maka kita harus ngikutin selera pasar. Sekarang kan Gen Z ini ya kan, ya, bagaimana selera pasar mereka. Jadi kita inovasinya harus mengikuti tren, ya. Nah, kalau tema itu kita bisa temanya lingkungan hidup. Kalau tema lingkungan hidup berarti kita materialnya kita buat dari kayu, ya, bisa dari rotan, bisa dari bambu, bisa dari sabut kelapa, bisa dari batang kelapa. Kemudian temanya budaya lokal, ya, bisa dari soket, kain tenun, wayang, dompet, tanja, dan lain-lain. Ya, kemudian temanya pernikahan juga ini lebih luas artinya, sesuai dengan keinginan yang punya hajat berarti kan. Nah, ada lagi temanya untuk kampanye Bapak Ibu, ya. Kampanye ini kadang-kadang juga mengeluarkan eh, apa namanya, souvenir, ya. Kemudian temanya untuk promosi perusahaan tidak bisa, berarti kan ada logo dan lain-lain. Nah, berdasarkan fungsinya bisa yang tadi saya sampaikan, bisa jadi tas atau dompet atau baju atau kain atau tanja, ya, bisa dari macam-macam bahannya. Kemudian kok bisa kotak tisu, bisa untuk nampan atau baki, bisa untuk sandal, untuk bantal songket kan, sandal juga ada yang songket, ya. Kemudian kotak tisu ada juga yang songket, ya, ada juga dari kayu yang dicat, ya, ke. Kemudian bisa untuk sarung tangan dan pegang kunci. Kalau kita jalan-jalan ke tempat sentral Sombil, kita lihat bahwa ada gantungan kunci dari tanja, ya. Kemudian ada juga, bisa juga kipas, bisa dari soket atau dari wudhu atau dari bambu atau dari rotan. Kemudian bisa keramik, kertas, kayu, dan lain-lain. Bisa juga bros, ikat pinggang, dan lain-lain. Nah, berdasarkan kelenturan, kalau berdasarkan ilmu materialnya, kelenturan itu kita bagi. Pertama, kaku atau kelenturan yang rendah, ya, low flexibility. Itu contohnya keramik dan kaca. Ini kita akan menentukan bagaimana kita memanufaktur atau bagaimana caranya supaya dia tidak mudah pecah. Jadi kita menentukan dulu sifat materialnya.
Bisa juga dia mudah dibengkokkan atau kelenturannya sedang, contohnya kayu, logam yang tipis, rotan dan bambu. Nah, logam tipis itu kita bagi lagi, ada yang plate atau pelat. Pelat itu kalau dia sekitar 5 mili, 10 mili, tapi ada juga yang sheet. Sheet itu adalah logam tipis tapi dalam bentuk lembaran, yang jadi nilainya tukalnya di bawah 1 mili. Kemudian ada juga kelenturan yang tinggi, ya, atau highly elastic, ya. Itu contohnya karet, kain, soket, ludru. Nah, ini berdasarkan cara motong, ya. Jadi itu Bapak Ibu bisa lihat, ya. eh, ini ya. Nah, yang ini, ya. Juga yang ini untuk kain, ya. Kalau ini untuk mengukir, mengukir eh, apa namanya, kayu jati atau apa. Kita lihat ukiran Palembang itu dari Tembesu, Tembesu itu kayunya sangat keras tapi bisa diukir. Kemudian ini juga untuk kulit, ya. Kemudian ini untuk kita potong logam, ya. Juga ini bisa kita pakai untuk potong kawat. Ini bisa juga kita pakai untuk jahitan dan lain-lain. Oke, kemudian untuk berdasarkan kerjaan nyambung, ini yang kita lihat bisa untuk payet, kita bisa jahit tangan, bisa kita pakai mesin, kemudian bisa juga pakai lem tembak, ya, pakai lem kertas, ya. Kemudian ini kalau di anyaman itu kita selipkan biasanya. Saya rasa Bapak Ibu lebih mudah juga kalau kita melihat kayak anyaman bagaimana. Kemudian untuk menyambung aksesoris kalung itu kita pakai tang, ya. Juga bisa dilas, ya. Ini pakai las argon, ya. Nah, kemudian ini contohnya perabridnya, peralatannya untuk menyambung. Kemudian ini contoh kualitas atau keawetan dari soketnya bisa jadi buyar, ya. Nah, berikutnya adalah ini contohnya untuk estetika, ya. Estetika ini kita selesaikan untuk payetnya, kemudian ini kita untuk aksesoris dari logam, misalnya dari perak atau lain-lain. Kemudian pengemasan ini banyak, kita bisa lihat. Nah, untuk branding kita kasih merek, ya. Ini contoh saja, yang merek. Jadi baiknya Bapak Ibu yang dari UMKM, kita punya ciri khas sendiri, kemudian kita kasih merek. Misalnya untuk Mona Lisa punya merek Mona Lisa, kemudian untuk Samara, Pak Dani, ya, punya merek Ciala dan lain-lain. Nah, itu sebaiknya kita punya ciri khas sendiri di dalam produk kita. Kemudian contohnya tahapan desain. Yang pertama adalah kita riset pasar, ya. Jadi kita lihat dulu tren pasar itu kemana sekarang, orang tertariknya ke arah mana sekarang pasar. Sebagai contoh, kalau di teknik mesin itu Bapak Ibu lihat mobil Innova, ya. Teknik mesin ya sekarang. Kalau mobil Innova itu bukan karena di mobil yang lama itu rusak, gak kepake, tapi kok timbul inovasi ini, kok timbul inovasi segala macam, itu karena selera pasar, ya. Jadi kita kalau di dalam teknik mesin itu kita mendesain mesin begitu dari tidak ada menjadi ada. Misalnya pesawat terbang itu tidak akan tiba-tiba jadi ada pesawat terbang, ya. Pasti ada orang yang dulu berpikir pengen terbang seperti burung jadi pesawat terbang. Ada orang yang pengen bisa lari di padang pasir seperti kuda, dia bikin motor kemudian jadi mobil. Kemudian ada yang kepengen nyelam seperti ikan, maka dia membuat kapal selam, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita balik ke aksesoris, ya, kita melihat tren pasarnya ke arah mana, karena tren pasar ini merubah-ubah Bapak Ibu. Supaya produk kita itu punya nilai komersil, maka kita harus melihat, ya, kita harus survei pasar. Bukan survei pasar itu targetnya saja. Kalau kita bilang survei pasar, kawan-kawan yang ekonomi kan target nih, kita jualnya kemana nih, ke produk premium atau ke menengah ke bawah, ya. Kemana ini apa namanya target pasar kita. Tetapi kita juga melihat apakah target pasar kita anak muda atau orang tua, gini kira-kira. Atau kita target pasar kita adalah wisatawan asing. Nah, wisatawan asing itu sebenarnya kayak mana itu kira-kira. Kemudian ada pemilihan logamnya. Logam sama logam. Logam itu misalnya
plastik, mika, ya, atau karet, ya, atau kita pakai resin, ya, resin yang kemudian kita bentuk, ya. Apakah kita pakai permata atau manik-manik? Oke. Nah, untuk membuat jewelry atau perhiasan, desainnya pertama kan kita gambar, ya. Kita gambar dulu. Apakah kita gambar dengan manual atau digital? Digital itu kita menggunakan software, ya. Apakah kita menggunakan alat bantu software, misalnya kita pakai Canva, apa bisa, ya, atau kita pakai AutoCAD, ya, atau pakai sesuatu, ya, misalnya kalau pakai SolidWorks juga bisa, ya. Nanti setelah itu kita akan memilih warna otomotif. Nah, kelebihan dari kita pakai software, kita bisa pakai 3D printing, maka jangan di print 3 dimensi langsung jadi cincin atau jadi apa, ya, itu sesuai dengan apa yang kita desain. Tapi kalau kita buat dengan manual, maka kita akan membuatnya dengan manual. Kemudian kita cari warna dan motif, kemudian kita memilih teknik pembuatan, ya. Nanti saya sampaikan ada teknik beberapa contoh yang pernah kita lihat. Kemudian untuk buat prototype, ya, prototype itu bisa sudah dalam bentuk material yang itu, bisa juga kita buat yang lain. Karena saya orang mesin, saya lebih mudah mengambil contoh di tadi mesin. Misalnya kita punya desain pesawat terbang, maka materialnya untuk prototype kita buat dari kayu, ya, dengan ukuran pelat-pelat yang kita sambung itu kayunya sesuai dengan desain. Kemudian kita coba pasangkan apakah dia lepas. Nah, setelah dia bagus, secara keseluruhan geometrinya bagus, ya, maka kita akan buat dengan kayu pelat, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian produksinya bagaimana? Apakah kita pakai non konvensional? Apakah kita pakai konvensional? Ya, nah, teknik produksinya ini secara manual atau tidak? Kemudian finishingnya, ya, supaya dia tampaknya lebih cantik. Bagaimana caranya? Apakah kita poles, ya, kita poles. Apakah kalau dipoles itu dia mengkilat, ya, sampai mengkilat. Kalau mahasiswa saya tanya, "Bu, ini mau diapain? Anda poles. Sampai kapan, Bu? Sampai kelihatan monyetnya." Ya, monyetnya mana? Monyetnya pakai kacamata, pakai jilbab hijau. Itu monyetnya. Jadi kalau saya lihat ini, oh, kelihatan monyetnya. Gitu. Artinya dia sudah mengkilat, halus seperti kaca. Ya, kemudian kita bikin pengemasan atau branding atau logo. Ya. Nah, ini contohnya desain waktu bikin kalung, ya. Nah, ini secara digital. Ini kita gambar dulu, ya. Kita gambar dulu seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti itu kira-kira prosesnya. Nah, ini prototype. Jadi kita bisa bikin dulu dari plastik, ya, plastik dicairkan kemudian dicetak, kita buat seperti itu. Oke. Nah, ini contoh lagi. Contoh proses pembuatan, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh juga benda jadinya dengan benda desainnya. Ini benda jadinya. Ini contoh dia dipanasi, ya. Kemarin saya lihat teman-teman pakai kompresor, ya. Kompresor itu artinya apa? Artinya kita kasih udara, kemudian kita kasih bahan bakar, kemudian kita nyalakan jadi api. Nah, api itu apa maksudnya? Melunakkan materialnya, jadi lunak karena temperaturnya tinggi, ya, sehingga mudah untuk kita tutup. Kemudian ini contoh lagi, ya, contoh membuat cicit dipanaskan. Oke, ini contoh pengecoran, pelemburan logamnya. Nah, kalau kita membuat banyak produksi massal, itu ada istilah investment casting. Nah, ini kita buat dulu satu persatu, kemudian kita rangkai menjadi seperti ini, seperti pohon ini, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Kemudian seperti ini, ya. Nah, dia akan menjadi logam. Jadi kita buat contohnya ini, dan kemudian dia akan begini. Kok bisa jadi begini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dari UMKM? Ini kita buat dari lilin, ya, dari lilin. Kemudian lilin ini kita celupkan ke
semen putih cair, ya, semen putih cair. Jadi dia semuanya kita apa namanya, kita taruh, kita celupkan ke semen putih cair. Kemudian setelah itu kita panasi dulu 100 derajat Celcius untuk mencairkan lilin, ya. Nah, jadi kalau lilinnya cair, di dalamnya tinggal rongga, di luarnya adalah keramik tipis yang kita bentuk dari semen putih, ya. Bisa saja kita campur dengan pasir halus yang eh, seperti tepung, saking halusnya kita bilang bahwa sampai ms 300, ya. Jadi dia sangat halus, jadi kalau kita ayak ya lolos lolos ayak, ya. Nah, setelah itu kita panasi 100 derajat, maka lilinnya akan keluar cair. Setelah 100 derajat kita panasi lagi 300 derajat bertahap, ya. Baru kemudian kita panasi lagi 800 derajat. Setelah kita panasi 800 derajat, maka keramik tadi yang dari semen putih tadi akan kering. Kita balik, kemudian kita tuangi logam cair. Logam cair itu bisa emas, bisa perak, ya. Kemudian dia akan seperti ini, dia akan membentuk ini, maka kita tinggal potong dan kita bikin finishing. Nah, ini contoh saja bagaimana dia bikin satu persatu. Ini secara manual, ya, Bapak Ibu, dia bikin satu persatu. Sebenarnya ada cetakannya, ya. Cetakannya dan lilinnya kita cairkan di dalam mesin, ya. Kemudian dia masuk ke dalam cetakan, langsung menjadi bentuk cincin atau bentuk leontin. Kemudian kita rangkai seperti pohon, ya. Oke, seperti ini. Nah, jadinya seperti itu. Nanti setelah kita buang, ya, kita lepaskan si semen putih sama pasir tadi, sehingga ini kita lepaskan, tinggal dia ini kita potong aja pakai tang, lepas dia, ya. Kita potong, kemudian ini hasilnya ini nanti kita kikir halus, ya. Setelah itu kita pakai amplas bertahap, amplas 200, 400, kemudian amplas 600, abrasi paper, ya. Abrasi papernya 400, kemudian 600, 800, 1000. Nah, setelah 1200 dia akan halus. Yang saya bilang tadi, sampai dia seperti kaca. Kalau kita lihat kelihatan monyetnya. Dalam hal ini monyetnya pakai kacamata, pakai jilbab hijau, baju hijau, ya. Kemudian bisa kita buat dua-dua seperti itu, ya. Nanti kita potong. Namanya investment casting, ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini, ya. Salah satunya akan seperti ini. Ini didesain, ya. Kemudian disambung-sambung. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertimbangan dalam desain aksesoris perlengkapan pengantin, pertama lagi adalah jenis material. Kita mau pakai emas atau pakai kuningan atau perak akrilamis emas. Kemudian warna dan motifnya, ya, warna keemasan kah atau mau kita pakai tembaga. Kemudian kerumitannya, ya. Kalau di dalam desain teknik mesin itu ada indeks kerumitan, ya, itu bisa dihitung tingkat kerumitannya, ya. Kemudian peralatan yang akan kita gunakan untuk memanufaktur, apakah peralatan yang akan kita gunakan kah, ya. Nah, itu akan menentukan juga ketelitian kita dalam membentuk produk. Bapak Ibu bayangkan kalau kita bikin yang di kepala itu apa namanya, sigar, ya. Sigar, ya. Kalau berat sekali tekan for pengantinnya, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan berat-beratnya. Nah, jadi itu material yang kita pilih juga, ya. Material itu punya berat jenis, ya. Kalau kita ingat waktu SD ada berat jenis kali volume, ya, jadi berat, ya. Nah, masing-masing material itu punya berat jenis. Nah, nanti dia akan berpengaruh terhadap kita. Kalau kita yang makinnya terlalu capek dan panas, kita nggak konsentrasi lagi. Jadi kita bukan cuma cantik tapi pening. Nah, jadi kalau bisa kita tetap cantik walaupun berkeringat, tapi tetap cantik dan tidak pening. Nah, itu dipengaruhi oleh berat dari material yang dipakai. Kemudian teknik pembuatan lagi, proses manufaktur. Kemudian ergonomis. Ergonomis itu adalah kemudahannya dan pengaruhnya terhadap orang. Bapak Ibu, saya lihat mengamati kawan-kawan yang membuat soket, yang ditenun, itu bisa sakit pinggangnya karena ditarik dari alat di sini kemudian ditarik ke sini.
ya. Saya dengan mahasiswa, ada mahasiswa S1 dan S3 lagi desain untuk konvensional, itu kita buat supaya lebih ergonomis, artinya tidak membuat pengaruh terhadap badan kita, apakah kita jadi bisa bungkuk atau kaki jadi sakit gitu ya. Ergonomisnya seperti itu ke manusia ya. Kemudian keawetan, kualitas dan keawetan itu secara kimiawi ya. Eh, saya rasa karena itu mungkin kawan-kawan dari UMKM itu sudah lebih mengerti tentang membuat dia menjadi lebih awet. Kemudian finishing dan estetika, kemudian pengemasan yang tadi ya, kemudian merek atau branding. Nah, saya ingin berbagi bahwa saya punya ketemu video seperti ini. Ini dia bikin cincin, ya. Cincinnya dari mana? Dari botol. Botol hijau, kemudian di digerinda, ya, kemudian dibuat dan dibentuk seperti itu, ya. Maka dia akan jadi cincin. Kalau di Cina bisnis ini sampai miliaran, Bapak Ibu. Nah, jadi cincin ya, ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada juga dari botol, botol juga dibelah. Ini adalah ide-ide bahwa kita tidak harus beli permata yang mahal sekali, ya. Nah, ini botol aja. Siapa yang mikirin? Kalau saya nggak mikirin, dapatnya ginda. Saya nggak peduli apakah ini dari apa bendanya, apa dari zirconia, apa bukan ya. Yang penting dia indah seperti itu. Jadi dia bagi cincin. Masuk situ, jadi indah dia, ya. Botol itu Bapak Ibu sebenarnya, ya. Nah, ini adalah berlian sungguhan, ya, berlian yang sebenarnya. Bahwa berlian itu asalnya dari kerak bumi di dalam perut bumi yang dibentuk lama, ya, berjuta tahun. Yang biasanya adanya batu-batu kemudian disaring, ya, dan dia akan dapat berliannya. Tetapi kita bisa juga membuat dia secara tiruan berlian itu. Berlian beneran, tapi kita membuatnya tidak melalui proses alamiah. Yaitu kita buat dari grafit namanya Bapak Ibu. Grafit itu adalah arang dari karbon yang kemudian kita tekan dengan tekanan super kritis, ya, diiris seperti itu menggunakan EDM, electric distribution, kemudian kita kasih serbu arang. Nah, serbu arang ini kita tekan dengan tekanan super kritis, maka dia akan menjadi berlian, ya. Nah, ini prosesnya, tahapannya, ya, jadilah dia berlian seperti itu, oke. Dan cincin ya. Nah, bagaimana ini prosesnya? Salah satu contoh saja, ya. Jadi ini adalah emas putih, ya. Emas putih itu platina, tapi ternyata emas putih itu tidak emas semua ya, tidak emas putih semua ya, tapi ada emas kuningnya ya. Kemudian dia buat bukan berliannya, kasih berlian, kemudian seperti itu, ya. Ini proses manufaktur yang saya sebutkan tadi bahwa dia akan menentukan proses manufaktur apa yang akan kita pilih seperti itu. Nah, kemudian dia pasang, jadi dia beringat, ya, seperti itu, ya. Nah, dipasangi satu-satu. Saya sebenarnya udah ada download banyak video sebagai contoh untuk cincin yang rumit sekali, maka berlian yang halus-halus itu atau pecahan kaca yang halus itu kita masukkan di lilinnya sudah. Jadi pada saat lilin cair, kemudian dia yang apa namanya, nempelnya di logam cairnya. Jadi kita nggak pasang satu-satu ya. Kita tidak pasang satu-satu. Oke, ini contoh emas ya. Bagaimana sih prosesnya? Ini adalah kalau kita di dalam mesin mesin kita sebut mesin roll, ya, yang kita buat dia gembeng, ya. Kemudian ini kita sebut sheet, ya. Sheet itu masih lembaran, kita kasih di tengahnya sesuatu ya, kemudian kita bentuk dia seperti itu. Kita panasi, maka kita sebut ada efek welding atau dia nempel karena ada proses difusi antara atomnya, ya. Jadilah dia seperti itu membuatnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau mau penasaran boleh tanya langsung, ya. Nomor saya sepertinya sudah tersebar di mana-mana. Kemudian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.